Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Fernando, NPM 190249, kelas MIP 1901, ingin menjelaskan tentang deadlock. Pengertian deadlock ialah keadaan di mana dua proses atau lebih terjadi di waktu yang bersamaan dan saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlock itu adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga harus tahu tentang sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis tidak dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Deadlock bisa terjadi di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Kondisi terjadinya deadlock: 1. Terjadi deadlock bila terdapat ketiga kondisi itu, tetapi hanya ketika kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Metode mengatasi deadlock yaitu: 1. Mengabaikan masalah deadlock. 2. Mendeteksi dan memperbaikinya. 3. Menghindari deadlock avoidance. 4. Pencegahan deadlock prevention. Menghindari deadlock atau avoidance. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya diberikan ke peminta. Jika tidak aman, memungkinkan timbulnya deadlock. Proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaan aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau lebih yang semula dipegang oleh proses lain dilepaskan agar dapat mengevaluasi state sistem. Begitu eksekusi dimulai, tiap proses meminta sumber daya saat diperlukan sampai batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses-proses yang dinyatakan kebutuhan sumber daya melebihi kapasitas total sistem tidak dapat dieksekusi menggunakan algoritma Banvir. Pencegahan deadlock atau prevention. Sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion. 2. Jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. 3. Tiap proses harus meminta sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semua diberikan. 4. Beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta sumber daya pada U. Sekian presentasi saya tentang deadlock. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.